menjadi dhaif. Datang dari Abu Hurairah, di sanadnya ada Hudbah Ibnul Minhal yang majhul, dan datang jalan yang terakhir yang Saduq Hasanul Hadis dari periwayatan Rawad Ibnul Jarrah. Maka dari 3 jalan ini bisa naik hadis ini kepada paling sedikit hasan li ghairi ataupun bisa sahih li ghairi. Maka telah disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, muhaddis di era now. Maka dari hadis yang sahih ini menjadi pendalilan bagi kita bahwa seorang perempuan akan mudah masuk kepada surga di saat dia menikah dengan laki-laki yang soleh. Maka dia salat 5 waktu, puasa dari bulan Ramadannya, dan menjaga Mrs. Fitnya dan taat kepada suaminya. Maka 2 perkara ini, menjaga Mrs. Fitnya dengan apa? Dengan menikah. Karena kalau dia tidak menikah, maka mungkin dia dan billah akan pacaran, dan pacaran ditipu oleh pacarnya yang janji dan janjinya gombal ingin menikahinya, akhirnya dicicipi dulu, hamil duluan. Setelah hamil ditinggal pergi oleh laki-laki tersebut. Maka tidak bisa menjaga Mrs. Fitnya. Kenapa? Karena tidak menikah. Maka tolong kepada bapak-bapak kita, bagi ada anak-anaknya, putri-putrinya yang sudah besar dan solehah, nikahkanlah cepat dengan laki-laki yang soleh. Maka dia akan mendapatkan kenikmatan dunia dan akhirah. Dia akan knocking on the heaven's door. Dia akan mengetuk-ngetuk pintu surga. Masukkan aku kepada surga karena aku menjaga Mrs. Fiku dan aku telah taat kepada suamiku tercinta. Ini hadis yang pertama, pendalilan pernikahan highway to heaven. Adapun pendalilan yang kedua telah datang pula di dalam hadis, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq Ibnu Hammam As-San'ani. Hadatsana Ma'mar an Abi Ishaq an Az-Zubair ibn al-Awwam. Maka sanad ini semua rijalnya thiqat. Abdul Razzaq Ibnu Hammam As-San'ani imam, meriwayatkan dari Ma'mar Ibnu Rashid Al-Azdi imam. Namun di sini sayang, an Abi Ishaq an Az-Zubair ibn al-Awwam. Maka Abu Ishaq As-Sabi'i seorang mudallis, dan di sini tidak mendengar dari sahabat Az-Zubair ibn al-Awwam. Maka dari jalan ini sanadnya dhaif, namun masih ada jalan-jalan yang lain. Maka hadis ini disebutkan di dalam jalan yang kedua, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Hibban dari jalan Al-Muttalib ibni Abdillah an Ubadata ibni Samit, sahabat yang kedua dari Ubadah ibnu Samit. Kalau tadi dari Az-Zubair ibn al-Awwam yang dhaif karena ada Abu Ishaq As-Sabi'i, maka jalan yang kedua dari Al-Muttalib ibni Abdillah yang mana dia rawi yang thiqah, namun disebutkan oleh Abu Hatim dan yang lainnya dia tidak pernah mendengar dari sahabat. Maka periwayatannya dari sahabat Ubadah ibnu Samit terputus munqati'. Maka kemudian datang jalan yang ketiga, diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dari Laits ibnu Sa'ad an Yazid ibnu Abi Habib dari Sa'ad ibnu Sinan dari Anas ibnu Malik. Maka ini jalan yang paling baik. Sa'ad ibnu Sinan rawi yang saduq hasanul hadis. Adapun Laits ibnu Sa'ad imam dan Yazid ibnu Abi Habib thiqah. Maka Anas ibnu Malik seorang sahabi. Maka 3 jalan dari hadis ini yang belum kita sebutkan. Maka datang dari 3 sahabat, dari Zubair ibnu Awwam yang mana dia dhaif karena ada Abu Ishaq As-Sabi'i, dan datang dari jalan yang kedua dari Al-Muttalib dari Ubadah ibnu Samit, sahabatnya Ubadah ibnu Samit, namun di jalannya ada dari Al-Muttalib yang mana dia tidak mendengar dari sahabat. Dan yang ketiga jalan yang hasan dari Anas ibnu Malik. Lalu bagaimana lafadznya? Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adminu li sittan adman lakumal jannah.
Jaminkan aku, kata Nabi, berikan kepadaku jaminan, wahai kaum muslimin, 6 perkara. Maka aku menjamin kalian langsung masuk surga, highway to heaven, jalan pintas langsung kepada surga. Maka disebutkan dari 6 perkara itu adalah yang menjadi poin pendalilan 2 dan 4 yang lainnya tambahan dari faidah. Pertama, idza ahdatsa shadaqah. Jaminan yang pertama, setiap berbicara benar, tidak berdusta. Wa idza utumina lam yakhin, dan jika diambil kepercayaan tidak berkhianat, menjaga amanah. Diamanahkan, mohon ini disampaikan kepada tuannya, maka dia sampaikan amanat, itu maknanya. Dan yang ketiga, idza wa'ada lam yakhlif, jika dia berjanji maka dia menepati janjinya. Ini 3. Wa yakufa yadahu anil madlumin, dan yang keempat, menjaga tangannya dari orang-orang yang dizalimi, untuk tidak mendolimi saudara-saudaranya. Maka yang keempat dan yang kelima, wa an yahfadha farjahu wa an yaghudda absarahu. Maka poin yang kelima dan keenam, ini dia poin pendalilannya. Apa itu? Agar laki-laki di sini bersifat umum dan perempuan menjaga, laki-laki menjaga Mr. P-nya. Apa Mr. P? Apa Mr. P? Mr. Peanut yang ada di supermarket, Mr. Kacang. Iya, bukan itu. Mr. Penis, maknanya alat kemaluan laki-laki. Maka barang siapa laki-laki yang menjaga Mr. P-nya ataupun Mrs. P-nya, alat perempuan, hasanat farjaha, au yang keenam, ghadda absaraha, menjaga pandangan-pandangan yang diharamkan kepada lawan jenisnya yang lain. Laki-laki tidak melirik kepada perempuan dan perempuan tidak melirik kepada laki-laki. Maka 6 perkara ini dijamin untuk masuk surga. Maka ini sama dengan hadis yang pertama. Pertanyaan yang besar, mana wajah pendalilan? Maka tidaklah laki-laki bisa menjaga Mr. P-nya dari perzinaan dan menundukkan pandangan dari wanita yang lain kecuali menikah. Apalagi dinikahkan dengan perempuan-perempuan yang banyak. Maka melihat istri-istrinya yang cantik, dia tidak butuh lagi kepada perempuan-perempuan istri orang yang ada di tetangganya, apalagi berbuat selingkuh dan sebagainya. Maka tidaklah seorang laki-laki bisa menjaga Mr. P-nya dan menundukkan pandangan dan qanaah cukup bagi dirinya untuk tidak memandang kepada perempuan yang lain dan putri-putri orang lain. Maka dia dengan menikah, apalagi menikah sampai overstock, sehingga tidak dia untuk berpikir melihat kepada tetangganya, melihat kepada putri orang lagi, karena sudah kuota sudah penuh, karena sudah overstock. Maka di sini dia sudah qanaah. Maka dia hanya tinggal menunggu janji dari Nabi, adman lahul jannah. Maka Nabi menjanjikan baginya masuk surga. Maka inilah dari 2 hadis yang kita berikan menjadikan pendalilan bahwa kaum muslimin, baik laki-laki dan perempuan yang melaksanakan pernikahan, maka ini adalah kenikmatan puncak prima. Seperti pendalilan yang telah kami sebutkan tadi. Pertama, Allah jadikan pelampiasan syahwat laki-laki kepada perempuan dan perempuan kepada laki-laki. Yang kedua, bisa membuat proses perkembangbiakan dari jenis manusia, bisa memperoleh anak, yang mana dari anak itu diharapkan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah,
Dan yang ketiga, penyebab kejayaan dan kekayaan. Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Dan juga yang keempat tadi, Allah memerintahkan kepada kita laki-laki, membolehkan kepada kita untuk boleh menikah 4 dengan syarat adil. Dan Ibnu Abbas mengatakan, fa inna khaira hadhil ummah aktsaruhum nisaan. Berkata Ibnu Abbas bahwa sebaik-baiknya kaum muslimin yang mempunyai istri yang paling banyak. Maka dari keutamaan-keutamaan ini yang telah kami berikan, kita tutup dengan barang siapa yang menikah, maka pernikahan itu adalah highway to heaven, jalan pintas, shortcut to heaven, jalan pintas kepada surga, dengan 2 pendalilan tadi. Di hadis yang disebutkan, inam ra'atan idza shamat syahraha wa salat khamsaha wa hasunat farjaha wa ata'at ba'laha au zaujaha, dikatakan udkhulil jannah ila aibabin syi'ti, maka masuklah kepada surga kepada pintu-pintu yang diinginkan. Dan di dalam hadis yang terakhir yang kami sebutkan dari 3 sahabat juga, dari Ubadah ibnu Samit, dari Zubair ibnu Awam, dan yang terakhir dari Anas ibnu Malik, yang hadis ini sahih li ghairi, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yadman li bisittah, barang siapa di antara kalian wahai kaum muslimin menjamin aku dengan 6 perkara, dan dari 6 perkara itu perkara yang 2-nya adalah kalian mampu menjaga alat-alat kelamin kalian dan mampu menundukkan pandangan-pandangan kalian dari perempuan-perempuan yang diharamkan, aku akan menjamin kalian langsung masuk surga. Dari 2 hadis ini menjadi pendalilan bahwa pernikahan penyebab seseorang mudah untuk masuk kepada surga karena menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan tidak bisa dipraktekkan kecuali dengan pernikahan. Dan ini sesuai dengan hadis yang muttafaqun alaih dari Abdullah bin Mas'ud. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Lihat, lafadznya sama dari hadis-hadis dengan hadis yang muttafaqun alaih ini. Maka wahai seluruh para pemuda, ya ma'syarasy syabab. Kenapa khitab Nabi disebutkan dengan ma'syarasy syabab? Karena syabab maknanya adalah para pemuda, yang mana powerhouse-nya, kekuatan kudanya masih original, belum terpakai. Maka kekuatannya mendebu-debu dan menderu-deru, hentakannya sangat keras. Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Maka barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, falyatazawwaj, agar menikahlah. Dan makna syabab di sini tidak mesti umurnya belasan sampai 20 atau 20 sampai 25. Maka kita pun yang 40-an bisa dikatakan syabab, selama dia mampu seperti Tarzan di kawasannya, di hutannya, dan menjadi Tarzan di ranjangnya, maka dia masuk kepada syabab. Maka di dalam hadis ini disebutkan, ya ma'syarasy syabab, wahai para laki-laki, pemuda yang mempunyai 1000 horsepower, 1000 kekuatan kuda, agar cepat menikah. Karena apa? Karena dengan menikah itu ahsanul lil farj wa aghadul lil basar, akan menundukkan pandangan kepada yang haram dan akan mendapatkan penjagaan kepada Mr. P. Maknanya apakah Mr. P-nya dengan pernikahan itu dikebiri? Tidak. Disalurkan kepada tempat yang hak, disalurkan kepada istrinya yang halal, meskipun 2, 3 ataupun 4. Maka hadis ini realisasi dari perintah Nabi. Maka 2 hadis yang kita sebutkan tadi, pernikahan penyebab highway to heaven,
jalan pintas kepada surga, itu semuanya adalah juga perintah Nabi agar kita para syabab yang mampu dari segi uang dan mampu dari segi kekuatan kita diranjang, agar menjaga pandangan kita dan menjaga Mr. P kita dengan melaksanakan pernikahan. Maka inilah mungkin yang bisa kita berikan, dikarenakan panitia mengatakan cukup sampai jam 11 karena kita akan makan siang. Kemudian setelah makan siang melaksanakan sholat zuhur, kemudian siapa yang mengisi, mungkin para asatidzah yang lain. Maka kita cukupkan kajian kita di daurah durian yang pertama 1443 di Tike Mamuju, Sulawesi Barat, dan insya Allah akan diteruskan mungkin dengan daurah-daurah yang akan datang, daurah durian kedua, ketiga, selama pohon-pohonnya masih subur. Dan semoga kita doakan pohonnya semakin berikan barokah. Dan insya Allah kita akan makan durian yang turun dari pohonnya sesuai pepatah mengatakan bagaikan mendapat durian runtuh. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum.